Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berharap pada Allah bisa paham dengan ilmunya untuk taat yang lebih berkualitas. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Doa ini dibaca waktu mukaddimah tadi dengan harapan apa yang saya sampaikan saya harus mengerti dan pendengar dengan izin Allah juga bertambah paham. Sebenarnya apa yang disampaikan ini sudah menjadi ilmu kita semua karena salat adalah amalan utama sebagai tiang agama dengan segala perangkat ilmunya, diantaranya tentang waktu salat. Rujukannya ada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini tentu juga pendekatan ilmu falak, karena ilmu falak disebut juga dengan ilmu hisab, membahas jadwal salat, arah kiblat, awal bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, dan masalah matahari dan bulan, penyatuan ibadah. Firman Allah surat Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Nah, ini dipahami kalau matahari itu di atas kepala kita, kalau kita berdiri di halaman ruang terbuka, matahari di atas kepala kita ya, sedang berkulminasi atas. Lalu tergelincir sedikit, itulah zuhur masuk. Jadi dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Sampai malam itu bagaimana? Dari zuhur, terus matahari makin rendah, asar, lalu matahari terbenam, itu maghrib, terus jalan juga matahari ke bawah, hilang safak merah, isya, sempurna malam. Jadi dirikanlah salat mulai matahari tergelincir sampai malam. Sampai malam itu ada 4 salat, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan pula lah salat subuh, karena salat subuh disaksikan. Jadi subuh dispesialkan ya, tidak sekali 4, jadi tersendiri. Ayatnya sama, tapi subuh tersendiri. Terjemahannya begitu. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Tapi ingat, yang dikatakan salat subuh adalah salat fajar. Kata fajri itu kalau diterjemahkan fajar, dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Ya. Apa itu salat sunat subuh? Adalah salat sunat fajar. Apa itu salat subuh? Itulah dia salat fajar yang disaksikan. Nah itu ya dalam Al-Quran. Kalau hadis Nabi, saya bacakan terjemahan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang
seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum masuk waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning. Kalau dalam ayat tadi kan langsung dikala salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Tidak ada menyebut asar, tidak ada menyebut maghrib, tidak ada menyebut isya. Dalam hadis sampai menyebut asar. Jadi waktu asar itu sampai matahari belum menguning. Mari perhatikan, matahari kalau dia sudah hampir terbenam, warnanya memerah dia atau menguning. Nah, jadi kalau terlambat salat asar, janganlah sampai matahari sudah menguning pula. Waktu maghrib selama mega merah belum hilang. Begitu matahari terbenam, syafaq merah atau mega merah, indah sekali. Ini ya yang disebut dengan suasana sunset, pemandangan yang indah. Maghrib masuk, terus matahari jalan juga ke bawah. Tatkala matahari dengan kerendahan min 18 derajat, syafaq merah hilang, habislah waktu maghrib. Jadi dari maghrib ke isya itu waktunya 1 jam 10 menit. Ya paling lambat 1 jam 15 menit. Makanya dahulu ya saya perhatikan di masjid ada merek iqamat 10 menit setelah waktu masuk kecuali maghrib. Maksudnya sesudah azan beri orang kesempatan untuk salat sunat. Sekira 5 menit lah. Kecuali maghrib, artinya sesudah azan maghrib ya langsung iqamat. Mengapa? Karena waktu maghrib itu pendek jelang isya. Nah, bagaimana dengan waktu isya ya? Waktu isya selama matahari belum lewat, waktu isya sampai tengah malam. Dalam bahasa hadisnya, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu salat isya sampai tengah malam. Bahkan dalam terjemahan lain, sampai tengah malam yang pertengahan. Jadi sampai tengah malam yang pertengahan. Ya jam 12 malam itu paling tengah malam. Sebab kalau sudah lewat pukul 12 malam, tanggal baru sudah masuk. Jadi siapa yang salat lewat tengah malam, dia sudah salat di tanggal baru. Memang hitungan penanggalan Masehi, ingat pula salat kita diatur dengan perjalanan posisi matahari, bukan bulan. Paling tidak kita mengambil paham, kalaupun terlambat salat isya, upayakan sebelum tengah malam sudah selesai. Sehingga masuk kepada yang afdal. Waktu subuh mulai terbit fajar sampai matahari belum terbit. Artinya kalau sudah terbit matahari, habislah waktu subuh. Nah, selanjutnya, apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu lakukan salat karena matahari itu muncul antara dua tanduk setan. Ini larangan. Kita sebenarnya waktu usia anak-anak sekolah dasar, belajar agama, belajar TPA atau di MDA, sudah diajarkan waktu terlarang salat, di antaranya adalah waktu matahari terbit yang disebut dengan syuruk. Jadi syuruk itu artinya timur atau matahari terbit. Apa makna syuruk dalam jadwal salat? Batas waktu subuh. Jadi biasa kalau sekarang di masjid jam digital itu waktu syuruk dia berbunyi cit, kira-kira begitu. Apa maksudnya? Waktu syuruk telah masuk. Terus apa? Maksudnya adalah waktu subuh telah habis.
Di balik itu bermakna jangan salat di waktu syuruk. Kalau salat kapan? Tunggu awal waktu duha. Ya. Karena saya melihat dan banyak itu laporan ada orang salat di waktu syuruk. Syuruk itu bukan untuk salat tapi memberitahu batas waktu subuh. Kenapa diberitahu batas waktu subuh? Kita tidak tahu kapan matahari itu terbit. Misalnya Pak Yudi, kalau kita di Padang, saya sudah lihat beberapa posisi waktu berada di Kota Tangah, di Belimbing, di Kota Padang ini juga lihat matahari terbit tidak bisa karena gunung yang menutup. Jangankan melihat fajar, matahari terbit saja tidak bisa. Nah, jangan khawatir, sudah ada ilmunya ditampilkan dengan bentuk syuruk. Jadi kalau sudah syuruk sampai waktunya itu matahari telah terbit, habislah waktu subuh. Saya kira ini pengantar memahami jadwal salat menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik pendengar.